Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farel? Farel ada Farel? Adelia? Adiasta? Anwar Saputra? Esther? Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan tadi pagi? Sarapan apa? Nasi goreng. Nasi goreng, mie goreng ya. Oke. Makan apa, Fatih? Makan pempek. Ya, teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang 8 hal yang dipelajari dalam informatika. Kenapa ngantuk? Ya, siapa yang masih ingat? Arai, silakan Arai. BK berpikir komputasional. Hari ini kita akan belajar atau membahas tentang BK atau berpikir komputasional. Siapa yang tahu apa itu berpikir komputasional? Oke, Jennifer. Cara menyelesaikan persoalan sehari-hari yang jika dikembangkan dapat diselesaikan dengan komputer. Nah, dalam konsep BK itu ada 4 metode ya teman-teman ya. Yang pertama ada dekomposisi, kemudian ada abstraksi, kemudian ada pengenalan pola. Coba dibuka bukunya halaman berapa? Berpikir komputasional. Halaman 25. Dilihat bukunya. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya persoalan lebih cepat selesai. Ini Ibu ada gambar. Mana ya? Nah, ini kelihatan nggak gambarnya? Gambar apa ini Adiasta? Gambar? Dapurnya kenapa? Dapurnya kotor. Ini gambar apa? Dapurnya kenapa? Dapurnya kotor, dapurnya berantakan. Ini masalah bukan? Masalah. Biasanya dalam satu keluarga itu ada berapa orang? Ada 4. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Keluarga ini bisa menjadi suatu masalah besar. Tapi kalau misalnya 4 anggota keluarga tadi berbagi peran, bisa nggak ini diselesaikan dengan lebih cepat? Bisa. Contohnya gimana? Contohnya ibu yang masak atau ibu yang mencuci piring. Kemudian ayah yang menyapu. Kemudian kakak yang mencuci baju, adik yang mengepel. Itu namanya dekomposisi. Membagi masalah besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, tujuannya supaya cepat selesai. Itu kita berbagi peran dan
tugas. Sekarang teman-teman nanti akan dibagi misi. Kita ice breaking sebentar ya. Teman-teman semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kemudian bisa nggak maju ke depan sini semuanya, maju ke depan. Ininya mejanya agak didorong dulu ke belakang supaya kita ada ruang. Ya. Oke, semuanya teman-teman maju ke depan. Oke, permainannya sederhana. Kalau misalnya ibu bilang 1, kalian memisahkan diri sendirian. Ya, nanti kalau ibu bilang 1, kalian memisahkan diri, jaga jarak sama temennya. Ya, cari tempat. Kalau misalnya ibu bilang 2, kamu cari teman. Kalau ibu bilang 2, kamu ajak teman kamu berdua. Oke? Cari temennya. Kalau ibu bilang 3, berarti yang 2 teman tadi memisahkan diri. Gabung nambah dengan 1 orang yang sudah 2. Paham? Kalau ibu bilang 4, berarti bercarian lagi, nambah lagi 1, satunya lagi cari lagi siapa yang masih bertiga. Oke? Kalau misalnya ibu bilang 5, berarti cari lagi 5 orang. Ya? Silakan atur jaraknya. Sekarang ibu bilang 1. Jaga jarak. Sekarang ibu bilang 2. Yang laki-laki nggak boleh sama perempuan ya, kayak kalian berpelukan. Sekarang ibu bilang 3. Siapa yang bertiga? Nah, ada yang berdua. Udah dapet? Sekarang ibu bilang 4. Jangan berebut. Sudah 4 dapat. Orang ibu bilang 3. Sekarang ibu bilang 5. Sekarang ibu bilang 4. Oke, sudah? Udah 4 ya. Sekarang Jennifer, kamu duduknya di mana tadi? Nah, ini 4 aja, kelompoknya keempat, pindah. Di mana duduknya? Oke? Yang 4 kelompoknya tadi sudah terbentuk, berarti kalian duduk berempat sekelompok. Sesuai dengan tadi berempat. Oke, teman-teman. Gimana? Agak seger? Ya? Tadi kita bicara tentang dekomposisi. Dekomposisi itu membagi persoalan yang besar menjadi persoalan-persoalan kecil. Sekarang Ibu ada lembar kerja kegiatan siswa ya, yang harus diisi per kelompok. Dan pembelajaran hari ini memahami konsep dekomposisi sebagai proses memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Menerapkan dalam situasi nyata dengan cara yang menyenangkan dan kolaboratif. Kemudian menunjukkan keterampilan kerja tim dan komunikasi. Teman-teman, ini LKPD-nya. Silakan dibagi dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Oke, coba perhatiin dulu yang di lembar kerjanya. Oke, di situ ada contoh pembagian peran dan tugas. Perhatiin semuanya halaman 1. Semuanya halaman 1 perhatiin. Nah, dalam penyelesaian ini juga bisa dekomposisi nih. Teman-teman menyelesaikan tugasnya menjadi masalah-masalah kecil. Contohnya,
Ada anggota keluarga, kakak pertama, kakak kedua, kemudian ada siswa-siswi, ada adik pertama, adik kedua. Ceritanya di sini ada mau merayakan ulang tahun adik. Di situ mengkoordinasi, di situ ada tugasnya. Di kolom kedua itu tugas, di kolom ketiga itu peran. Itu contoh. Nah, yang mana yang kalian kerjakan? Ada di halaman kedua. Identifikasi masalah. Apa judul misi utama kalian? Kelompok 1 dan 2, misinya menyiapkan lomba kemerdekaan. Kelompok 3 dan 4 mengatur perjalanan kelas. Kelompok 5 dan 6 mengatur dekorasi kelas. Mana 1 dan 2 menyiapkan lomba kemerdekaan. Kemudian silakan kerjakan. Waktunya 20 menit ya. Yuk, dikerjain. Dekorasi. Nah, ini misalnya langkah kecil apa? Tugas kalian apa tadi? Ditulis dulu. Ini apa judul misi utamanya ditulis. Kemudian kenapa misi ini perlu dipecahkan? Kenapa tadi tujuan untuk dekomposisi apa? Memudahkan pekerjaan. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Dari soalnya ada yang bingung? Ya, udah misinya, tujuannya tulis. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah-masalahnya. Misalnya kayak gini. Menyiapkan lomba kemerdekaan, ada lomba balap kerupuk, ada lomba panjat pinang. Sekarang mesan bus. Iya betul. Misalnya dia yang bagian mesen. Pokoknya gimana memecahkan persoalan menjadi lebih sedikit. Ayo ya, diisi karena ini nanti akan dipresentasikan loh. Yang udah selesai. Ya, untuk mempermudah tugas ya betul. Misalnya langkah kecil tadi membersihkan, mencuci piring, mencuci pakaian, memasak gitu-gitu. Orang-orangnya cak itu. Siapa yang nyari dana kayak gitu. Ya. Belum. Makanya cepat selesai kalau udah presentasi ya. Biar cepat selesai. Iya betul. Selesai udah belum? Esther udah. Oke. Coba perhatiin ya. Ini kelompoknya Esther udah selesai ngerjain. Nanti tolong dibacain aja. Nanti teman yang lain boleh ngasih tanggapan atau apresiasi atau tepuk tangan dan lain-lain ya. Oke, silakan maju. Oke, coba perhatiin sekarang di depan sini. Nah, kondisinya udah mau bagi makan siang, jadi teman-teman kondusif dulu. Kita selesaikan dulu programnya biar cepat selesai. Ada teman kita yang akan presentasi ya. Ada 2 kelompok yang akan presentasi. Ntar Rai, silakan kelompok yang pertama dulu. Oke. Selamat siang semuanya. Kami mau presentasi. Apa judul misi utama kalian menyiapkan lomba kemerdekaan? Mengapa misi ini perlu dipecah menjadi tugas-tugas kecil agar menjadi cepat selesai atau lebih memudahkan tugas? Tuliskan langkah-langkah kecil atau tugas-tugas dalam misi kalian. Gunakan daftar atau bentuk bagian alur jika perlu. Beli kerupuk Atika, beli tali Tasya, yang memasang tali Esther, yang mengikuti lomba anggota kelompok 2, yang membagikan hadiah untuk pemenang Arsy. Apa keuntungan dari memecah misi besar menjadi bagian-bagian kecil agar cepat selesai? Coba berikan satu contoh lain dalam hidup kalian yang bisa didekomposisi. Membersihkan kelas. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Ada tanggapan nggak? Ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, tadi kelompok ini sudah cukup bagus ya. Memecahkan masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Cuma tadi memecahkan masalah
masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Yang ngomong harusnya dibagi-bagi. Jangan cuma satu orang ya. Jadinya masalahnya dibagi-bagi. Oke, silakan kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Esther. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Arai, udah Arai. Perhatiin semuanya. Kalau ada yang presentasi ke depan, dia ngucap salam, kamu balik balas salamnya ya. Apa judul misi utama kalian? Membersihkan dapur yang berantakan. Mengapa misi ini perlu dipecah menjadi tugas-tugas kecil untuk mempermudah tugas yang diberikan? Oke, sekarang gantian dia yang baca. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat kelompoknya Arai. Silakan mau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu merdeka kelas, dua merdeka kelas, tiga semangat. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih ya. Ini sudah ada beberapa kelompok yang menyajikan datanya. Yang pertama dari kelompoknya Esther dengan misi menyiapkan lomba kemerdekaan. Ada tugas beli kerupuk, beli tali, masang tali dan lain-lain. Kemudian kelompok dari Arai bersihkan dapur yang berantakan. Di sini ada ibu yang memasak, ayah yang mencuci piring, kakak mencuci pakaian dan lain-lain. Kemudian satu lagi kelompok 6 kasih kelas. Ya, ada yang mendekor keras, membersihkan kelas dan mengatasi siswa yang berisik. Oke, jadi teman-teman paham sampai sini apa itu dekomposisi? Ya, dekomposisi yaitu memecah masalah besar dipecah menjadi masalah-masalah yang kecil. Tujuannya untuk apa? Mempercepat dan mempermudah menyelesaikan persoalan. Oke, refleksi untuk hari ini ya. Oke, teman-teman, apa refleksi hari ini? Belajar apa aja kita hari ini, Fatih? Oke ya. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang berpikir komputasional, dekomposisi, berbagi peran dan berbagi tugas. Dan ini pelajaran ini masih akan nyambung lagi untuk materi kita berikutnya. Berikutnya itu akan ada abstraksi, pengenalan pola dan algoritma. Masih dari konsep berpikir. Berpikir apa? Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Kayaknya udah nggak sabar lagi untuk menerima makan siang gratis. Mudah-mudahan makannya enak hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.